Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku. Hari ini aku mau bayar hutang sama temen aku, bikin video tentang bullying. Mohon maaf, kemarin aku habis bersih-bersih toko, jadi kan belum sempet ya. Ini mumpung belum aku tinggal, jadi ya udah aku ini bikin video, aku sempetin. Jadi bullying itu kan nggak asing ya di telinga kita. Apakah itu bullying? Itu kan, bullying itu suatu tindakan agresif yang dilakukan secara individu atau berkelompok. Nah, individu itu sendiri ya, berkelompok itu rame-rame, dan itu namanya perundungan. Nah kan nggak asing kan di telinga kalian gitu. Bullying itu ada dua, yaitu bullying verbal dan non verbal. Nah, bullying verbal itu merupakan cacian, menunjukkan kebencian, hinaan yang bermaksud untuk menyakiti. Nah, kalau yang non verbal itu mainnya fisik, yang dilakukan si pelaku sebagai kesenangan semata kayak gitu. Nah, itu kenapa gitu kan pelaku bisa melakukan bullying baik di sekolah maupun di lingkungan kayak gitu. Itu mungkin kurang perhatian, jadi bisa seperti itu, atau diperlakukan kasar di rumah, jadi nggak bisa balas di rumah, jadi pelampiasannya di luar kayak gitu. Jadi di rumah itu dia itu nggak bisa apa-apa ketika mungkin dengar omongan kasar, apakah omongan kasar itu dari kakaknya atau adiknya gitu kan, atau mungkin omongan kasar itu dari kerabat-kerabat terdekat, itu kan kita nggak tahu ya kayak gitu. Dan kembali, ini salah satu teman, jadi katanya anaknya nggak mau masuk sekolah karena dibully, dan aku juga nggak tahu ya harus ngomong dari mana. Terus ini juga mungkin pengalaman aku aja ya, jadi sebisa aku aja, jadi aku mau jawab sebisa aku. Kalau waktu kecil aku juga pernah jadi korban bully, dan di situ orang tua aku, bapak aku, ibu aku, ini istilahnya nasihatin aku lah, ngandani. Kalau orang Jawa ngomong ngandani. Nah, biarkan aja gitu kan, omongan-omongan kasar masuk, jadi bersikaplah cuek. Terus banyak kok korban-korban bullying yang akhirnya jadi orang-orang sukses. Itu dulu sih kata orang tua aku seperti itu. Jadi ngajarin aku buat cuek, tapi kan aku orangnya nggak bisa cuek ya, aku ini kan baperan gitu kan, dikit-dikit nangis. Tapi kalau misalnya hanya kata-kata pun juga masih bisa memaklumi gitu. Tapi kalau udah main fisik, orang tua aku maju di situ kayak gitu. Dan sebenarnya ini anak temen aku masih kelas 3 SD ya, dan aku waktu itu udah lama sekali dan masih terngiang sampai sekarang. Aku itu waktu itu masih kelas 5 SD. Sebenarnya aku udah minta pindah, tapi karena ekonomi ya, faktor ekonomi kan paling utama. Nah, faktor ekonomi itu jadi kan bapak aku sakit, terus akhirnya ibu aku yang akhirnya berjuang nyari nafkah kayak gitu. Nah itu jadi intinya nggak bisa mindahin aku sekolah kayak gitu, intinya nggak punya uang lah gitu. Terus aku coba deh buat ini gedein hati sedikit-sedikit ya, walaupun sebenarnya juga aku lemah juga loh. Sebenarnya aku juga down juga, dibully sampai bawa orang tua, bahkan kata-kata tidak menyenangkan masuk kayak gitu, nangis tetap. Terus orang tua aku, yang ibu aku, tetap maju di situ, ngomong sama guru aku coba nasehatin gitu kan, terus nasehatin murid-muridnya gitu kan. Terus sampai ada salah satu yang ngomong, ini Dina pasti ngadu. Terus akhirnya nggak ditemenin juga, jadinya saya nggak punya teman. Jadi
kelas 6 SD saya ini selalu sendirian kayak gitu. Saya ini selalu sendirian, jadi ya sudahlah, saya coba jalanin aja gitu kan, walaupun memang sakit-sakit tetap diomongin sana omongin sini. Jadi selama ya paling parah itu selama 1 tahun ya, kalau paling parah itu kelas 6 SD. Jadi itu nggak pernah berhenti kayak gitu, dari awal masuk kelas 6 sampai akhir kelas 6 itu nggak pernah berhenti. Dan akhirnya di SMP pun saya coba masuk SMP yang inilah sedang lah ya, nggak terlalu bagus juga kayak gitu. Masuk SMP di situ, tadinya kan aku diterima di sekolah bagus, di SMP ya favorit lah di kampung, tapi yang membuli aku daftar di situ, terus akhirnya aku menghindar kayak gitu, tahu-tahu yang bully aku nggak diterima di SMP itu yang favorit di kampung itu, dan itu kan akhirnya satu sekolah lagi. Ya udah, akhirnya satu sekolah lagi, dan di situ dia itu menyebarkan rumor-rumor lah tentang jelek-jeleknya aku gitu kan. Jadi seluruh satu sekolah itu tahu, dan bagi dia itu wajib tahu, jadi mulutnya itu kayak gitu. Dan akhirnya kan aku nggak tahan ya, terus ya mungkin kan yang namanya nggak tahan kan pasti gini, resah banget gitu kan. Terus akhirnya ngadu juga gitu kan, terus orang tua aku ngomong ke sekolahan, ngomong ke guru BK. Waktu itu ada guru BK di situ, dan di situ akhirnya diatasin. Dan mungkin pikirannya dia, wah di sekolah dasar aja aku dibelain, apalagi di sini. Nah tahu-taunya di situ nggak dibelain dia sama guru BK gitu kan. Guru BK-nya pasti mihak ke aku lah kayak gitu. Terus akhirnya ya anak itu sih jerah, tapi jerahnya itu sampai benci gitu kan. Jerah diam, tapi dia itu benci gitu, seolah-olah benci. Jadi kayak mau gosipin tapi itu terhalang kayak gitu, terhalang. Nanti dipanggil deh ke guru BK kalau gosipin tentang aku kayak gitu. Gosipnya sih nggak enak sih, ada ya memang apa ya istilahnya, Dina pelit gitu kan ya, Dina pelit, nggak mau dicontohin, kamu pelit, digituin pelit. Terus buku ya gimana mau pinjemin, orang dipinjemin aja disobek-sobek kok kayak gitu kan. Akhirnya kan juga pelit juga kan kayak gitu. Terus ngomongin juga kalau saya pernah naksir gitu kan, naksir kakak kelas kayak gitu. Terus di SD gitu kan ya, kalau anak kecil suka kan wajar ya kayak gitu. Terus diomong-omongin ke semuanya, katanya Dina naksir kakak kelasnya, terus Dina ini naksir sama itu kayak gitu, naksir sama inilah kayak gitu. Padahal sih enggak kayak gitu, kayak gitu kan, cuma sebatas seneng doang gitu, bukan naksir, seneng doang kayak gitu. Tapi kan kayak gitu kan merupakan rahasia ya, tapi nggak usah diomong-omongin. Jadi kan orang itu kayak cari-cari info kayak gitu. Jadi supaya apa ya, kalau orang tua aku sih terus mensupport aku agar tetap terus sekolah. Terus guru aku gitu kan, kebetulan temen ibu aku ya yang di SMP itu juga mensupport aku. Terus bapak aku waktu itu sakit, udah sembuh. Terus akhirnya mengganti semua biaya sekolah yang ibu aku keluarin. Jadi semua ekonomi akhirnya bangkit karena bapak aku kan tipikal orang pekerja keras ya kayak gitu. Bapak aku kerja, jadi kerja lagi, usaha lagi gitu kan, ngembangin usahanya, dan alhamdulillah sampai sekarang pun juga tetap maju gitu kan. Dan akhirnya bapak aku menghubungi psikolog. Nah pas aku masuk SMA aku ke psikolog
ke psikolog, dan akhirnya mental aku udah mulai terbangun kayak gitu, udah mulai terbangun, terus udah bisa ngomong banyak. Tadinya aku nggak bisa ngomong banyak loh, aku orangnya pendiam, super pendiam, jadi aku udah bisa ngomong banyak kayak gitu. Nggak, ya mental walaupun ada down-downnya sedikit, tapi ya tetap bapak aku terus maju terus kayak gitu. Sampai kuliah pun juga sama, tetap ada dibully juga. Kembali lagi, maaf terjeda sebentar, tadi ada yang beli, jadi ini dulu, break dulu ya gitu. Jadi masa kuliah pun juga aku masih jadi bahan ledekan juga, jadi ya udah deh aku coba cuek kayak gitu kan, aku coba cuek, tapi juga ada kalanya kita melawan. Jadi lawannya sih lewat ini aja, mulut aja kayak gitu. Jadi apa omongan dia kita balikan aja kayak gitu. Terus ini ya yang kembali lagi ke temen aku. Jadi mumpung belum terlanjur, jadi mumpung belum terlanjur sampai dewasa, masih kecil, pertama mungkin kan lewat gurunya dulu. Kalau gurunya sudah ngatasin tapi anaknya masih ngeyel, ya sudah pindah sekolah, dan pindah sekolah itu pilihan terakhir kayak gitu. Nggak ngocok-ngocokin jelek sih ya, daripada mental kan ya. Kalau mental kan sulit ya kalau diperbaiki juga, kalau harus nguatin mental juga butuh waktu lama kayak gitu. Terus yang kedua baru kita lari ke psikolog kayak gitu. Nah itu aja cara ngatasinnya gitu. Jadi kalau anaknya kuat, kalau mungkin sedikit cuek mungkin nggak apa-apa kayak gitu kan. Kalau baper ya itulah, lari aja ke psikolog. Jadi di psikolog konsultasi aja gitu kan, konsultasi aja di situ kayak gitu, konsultasi bagaimana kayak gitu. Nanti kan ada bimbingan konseling di situ kayak gitu aja. Udah cukup sekian ya video dari aku, kurang lebihnya mohon maaf banget sempet terjeda lama karena tadi lumayan ada yang beli perhiasan aku banyak banget. Jadi tadi ada yang datang ibu-ibu, terus nyusul lagi 2 orang, jadi terus ada lagi gitu kan sampai 5 orang. Oke, itu aja ya teman-teman ya. Ini aja sesuai dengan pengalaman aku, share aja pengalaman aku. Jadi ya sebisa aku jawab lah gitu kan, apa yang aku alamin ya inilah gitu kan. Orang tua aku bimbing aku ya inilah gitu, seperti itu orang tua aku sih, juga larinya ke psikolog juga kayak gitu. Oke, barangkali ada yang mau nambahin, ngasih kritik atau saran, boleh tulis di kolom komentar. Itu aja. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.